Judulnya Negeri di Balik Bulan. Bisa. Udah kita. Leden kah itu? John Carter dong. Bukan, ini cerpen lama sekali. Cerpen Waktu Patah Hati. Ya, kita kan pernah muda ya. Bulan yang mana nih? Nah, bulan yang Sebut aja bulan. Korban perkosaan dong. Negeri di Balik Bulan. Bunga sayang, kutulis surat ini di sebuah kafe. Sesaat setelah senja lenyap di kaki langit kota laut yang tenteram. Tahukah kamu, sejak kita memutuskan untuk tak pernah lagi saling bertemu, aku segera berkemas mengikuti pelayaran panjang yang tak akan kembali ini. Tanjung Mas. Sebuah pengembaraan yang akan terus kutempuh sepanjang waktu menuju negeri di balik bulan. Kota laut yang tua dan megah ini adalah tempat persinggahan entah yang keberapa sejak keberangkatan kami dari Kepulauan Halmahera bertahun-tahun silam. Aku bergabung bersama rombongan yang kira-kira terdiri dari 4.000 orang dengan kapal yang selalu meluncur gagah membelah gelombang. Sebagian besar mereka adalah para pengungsi korban kerusuhan. Sedang beberapa ratus orang lainnya merupakan penumpang khusus yang datang dari segala penjuru, yakni para pengemban tugas nenek moyang masing-masing yang telah mempersiapkan mereka sejak beberapa generasi sebelum mereka lahir. Mungkin akulah satu-satunya anggota yang bergabung karena alasan yang bersifat hampir kebetulan. Kalau saja matamu yang indah bisa ikut menyaksikan pemandangan luar biasa menakjubkan malam itu, kamu pun takkan puasa menahan hasrat seperti setiap orang di antara kami yang bergabung dalam ziarah kudus ini. Ialah suatu dorongan murni yang demikian teguh untuk segera menembus lautan waktu, untuk meninggalkan seluruh nestapa demi menyongsong kehidupan baru di negeri penuh pesona, negeri di balik bulan. Bungaku sayang, entah setelah berapa jam kami menunggu dengan perasaan hampir-hampir putus asa, menjelang pagi di awal milenium itu, akhirnya kami benar-benar menjadi saksi atas munculnya sebuah garis lurus berwarna keperakan yang kilau kemilau dan kian membiru di kedua ujungnya. Itulah suatu wujud yang tak sabar telah kami tunggu-tunggu dengan jantung kian berdebar. Garis itu mula-mula tampak sebagai cahaya tipis yang memantul lembut dari wajah bulan di seberang menara mercusuar. Di bawah lengkung langit pelabuhan Teluk Malina yang berwarna kesumba, cahaya itu turun menembus kabut yang mengambang di atas permukaan laut, dan seketika mengubahnya menjadi taburan aneka partikel mutiara yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba semesta wujud di sekeliling kami pun menjelma begitu sempurna. Segalanya hadir tanpa bayangan dalam gelimang cahaya seperti itu, sampai-sampai hampir kami semua lupa bahwa memang pernah ada malam. Dalam sekejap, di depan kami kini menjelma serupa hologram jalan raya terang benderang yang siap menghantarkan manusia ke tempat segala tujuan.
Entah berapa lama, setiap pasang mata kami sama sekali tak kuasa mengerjap. Sebelum masing-masing akhirnya menitikkan air mata bahagia. Seperti yang secara rahasia telah diwariskan turun-temurun di antara mereka yang hidup menderita. Itulah peristiwa penuh kemuliaan yang hanya terjadi selama beberapa saat saja dalam setiap 1000 tahun. Ialah munculnya garis milenia, satu-satunya pedoman mengenai arah bagi mereka yang hendak berlayar menuju negeri di balik bulan. Maka gegap gempitalah puja-puji dan sorak-sore demi mengawali perjalanan panjang ini. Diiringi suara deru mesin kapal dan lolongan horn yang terus mendengung panjang saling bersahutan, kafilah kami bergegas. Kami bertolak ke arah barat, dituntun oleh kemilau garis mukjizat yang membangkitkan segenap gairah bahagia manusia. Setelah beberapa mil, baru kami sadari bahwa kami bahkan tak sempat lagi menengok ke belakang untuk sekedar mengucapkan selamat tinggal pada pelabuhan Teluk Malina, tempat di mana seluruh penderitaan kami telah kami kubur untuk selama-lamanya. Ketika segenap keajaiban yang telah melenyapkan setiap ingatan dan kata-kata itu akhirnya mendadak berpendar tanpa bekas, tubuh kami serasa lembaran-lembaran kapas yang baru saja mendarat berserakan. Setelah melayang-layang mengarungi nun berlapis langit, untuk beberapa saat mata kami hanya bisa lamat-lamat memandangi guratan-guratan kusam berwarna merah di ufuk timur, yang kemudian kami kenali kembali sebagai pertanda terbitnya fajar. Namun bersamaan dengan berhembusnya angin pagi yang pertama dan riak ombak yang memecah di haluan kapal, kini hati kami telah sepenuhnya diliputi oleh rasa damai dan sentosa. Dan tahukah kamu, yang perlu kami lakukan selanjutnya tinggallah berlayar dan terus berlayar, mengikuti arah peredaran matahari dan rembulan. Kami tak akan pernah kurang suatu apa. Seperti sudah kami buktikan sendiri, setiap kali kami berlabuh, masyarakat di mana kami singgah bukan cuma telah mengenali kami. Mereka selalu menjemput kami dengan segala kebesaran, tepat di bibir pantai, tempat kapal kami merapat. Selamat datang para musafir agung. Serangkaian perjamuan sebagai ungkapan penghormatan paling tulus pun senantiasa terhidang dalam kelimpahan tak terkira selama persinggahan kami di mana saja. Anda mengenali kami? Meski telah kutekan-tekan begitu rupa, keheranan itu sempat terlontar juga. Kami telah menunggu tuan-tuan sejak berpuluh generasi, secara turun-temurun, jawab mereka. Tepatnya sejak nenek moyang kami menyambut para pendahulu tuan-tuan sekalian 1000 tahun silam. Tuhan yang agung, puji seseorang di antara kami. Kehadiran tuan-tuan adalah isyarat akan terpeliharanya kesejahteraan hidup kami dan anak cucu kami selanjutnya. Hanya karena nasib telah menentukan bahwa kami tak bisa bergabung bersama tuan-tuan, maka kami menahan diri untuk tidak turut serta. Tapi izinkanlah kami menghantar tuan-tuan sekalian dengan sekedar perbekalan yang mungkin diperlukan sampai tempat persinggahan berikutnya. Pinta tetua mereka, begitu kami berpamitan. Dan di atas geladak kapal, temuatlah segala yang kami butuhkan untuk masa hingga terbitnya sekian bulan purnama berikutnya. Bunga,
maka seluruh pengalaman pelayaran mengikuti garis takdir ini sungguh tak terperikan menakjubkannya. Kadang terlukis juga dalam anganku, seandainya saja aku bisa menempuh perjalanan kudus ini bersamamu. Betapapun kini kamu tak ada di sisiku. Lagi pula, tanpa perpisahan itu, mustahil pula kini aku berada di tengah kafilah para musafir ini. Bungaku, sungguh sebelum meninggalkan pelabuhan Teluk Malina dulu, keadaan seperti ini membuat hatiku begitu pilu. Bahwa akhirnya kita tak bisa hidup bersama adalah luka yang nyaris tak tertanggungkan pedihnya. Hanya kekuatan suci cinta yang telah memberiku tenaga untuk bertahan dan membiarkan anak panah yang entah telah dibidikkan oleh tangan siapa ini terus menghunjam di dadaku. Kuhayati seluruh rasa sakitnya tanpa merintih, tanpa mengadu. Memang aku takkan pernah bisa berhasil dengan sempurna. Itulah sebabnya aku terpaksa melukis bagian cabikan luka ini dengan darah yang menetes darinya. Kutulis rasa sakitnya menjadi puisi dan kusenandungkan rasa piluku sebagai lagu. Tapi kini semua itu telah kutanggalkan di pelabuhan Teluk Malina di Kota Lama, tempat kita bertahun-tahun menganyam kenangan tanpa mengenal waktu. Kalau suatu hari kau sempat menemukannya kembali, barangkali di suatu galeri milik seorang teman, di toko-toko buku, atau kau dengar pengamen biskota yang menenangkan lukaku. Hanya itulah yang bisa kutinggalkan untukmu. Semoga ia pun bisa menjadi hiburan bagi para kekasih yang mengalami derita sepertiku. Kini aku telah tentram dalam bentangan jutaan mil perjalanan yang akan terus kutempuh sepanjang waktu, menuju negeri segala kedamaian, negeri di balik bulan. Memang pada akhirnya tak ada lagi yang patut disesali. Juga apa yang telah terjadi di antara kita. Meski tak bisa lagi menyentuhmu, dari jauh aku senantiasa bisa mencium kembali setiap aroma dari pori-pori tubuhmu. Cinta yang suci memang selalu indah untuk dikenang. Ia abadi.